Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Laksar PPSDM Regional Bandung Angkatan 28 Kelompok 3. Pada video ini kami akan menjelaskan implementasi WOG di era transformasi digital. Whole of Government ataupun WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan intergensi atau pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Mengapa WOG diperlukan? Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG ini menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pertama, adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Yang kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Dan yang ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi desintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame, yaitunya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, manfaat. Adapun manfaat dari implementasi Whole of Government yaitu mengurangi biaya, menghilangkan pemborosan, mengurangi duplikasi pekerjaan, menghilangkan inkonsisten kebijakan, dan waktu penyelesaian layanan lebih cepat. Jenis-jenis pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WOG adalah: yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. 2. Pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan lain sebagainya. Yang keempat, pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Adapun berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan juga dalam 5 macam pola pelayanan yang masing-masing diuraikan sebagaimana berikut ini. 1. Pola pelayanan teknis fungsional, suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. 2. Pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. 3. Pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. 4. Pola pelayanan terpusat
pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. 5. Pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Adapun implementasi penerapan Whole of Government di Kabupaten Kuantan Sengingi adalah 1. Sertifikat elektronik melalui e-government kerjasama dengan BSSN. 2. Adalah sistem keuangan oleh Sipadu. 3. Sistem tamu oleh Sekretariat Daerah. 4. Aplikasi Smart Kuansing. Aplikasi Smart Kuansing adalah aplikasi sistem informasi elektronik terpadu yang dibangun berbasis website, berisikan informasi data desa, data pembangunan desa, kawasan desa potensi desa, dan informasi terkait dengan pembangunan desa yang informasinya langsung terintegrasi. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah mall pelayanan publik merupakan langkah konkret yang dilakukan pemerintah melalui model pendekatan integratif fungsional satu atap yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah rumit birokrasi yang ada di Indonesia di era teknologi informasi sekarang ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.